Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Riki Saiful Bahri, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tulus Cendekia angkatan tahun 2021. Pada kesempatan hari ini saya akan coba mempresentasikan salah satu mata kuliah cloud computing dengan versi yang cukup sederhana, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, materi yang saya akan bawakan pada kesempatan hari ini adalah cloud computing, definisi dan konsep dasar cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah model penyampaian layanan teknologi informasi melalui internet. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, dan aplikasi tanpa harus mengelola perangkat keras atau infrastruktur secara langsung. Berikut adalah beberapa konsep dasar cloud computing di antaranya. Yang pertama adalah on-demand service. Pengguna dapat mengakses dan mengelola sumber daya komputasi seperti server dan penyimpanan sesuai kebutuhan tanpa harus melalui interaksi manusia dengan penyedia layanan. Yang kedua adalah broad network access. Layanan cloud dapat diakses melalui jaringan standar seperti internet dari berbagai perangkat termasuk komputer, smartphone, dan tablet. Yang ketiga adalah pressure falling. Sumber daya komputasi seperti server dan penyimpanan dikelompokkan dan dibagikan di antara banyak pengguna. Penyedia layanan dapat mengalokasikan sumber daya ini secara dinamis sesuai dengan permintaan. Yang terakhir adalah rapid elasticity. Kemampuan untuk secara otomatis meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya manusia dengan permintaan pengguna. Ini memungkinkan skalabilitas yang fleksibel dan efisien. Pengguna sumber daya cloud diukur dan dilaporkan, memungkinkan pengguna membayar hanya untuk sumber daya yang mereka gunakan saja. Ini seringkali berbasis pada model pembayaran per penggunaan. Sejarah dan perkembangan cloud computing atau komputasi awan adalah konsep yang telah berkembang seiring waktu dan melibatkan sejumlah inovasi teknologi. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah dan perkembangan cloud computing. Awal mula pada tahun 1950 sampai 1960-an, konsep komputasi terpusat mulai muncul dengan menggunakan komputer mainframe besar yang digunakan oleh beberapa pengguna melalui terminal yang terhubung ke mainframe. Namun, pengguna komputer ini sangat terbatas dan mahal. Pada tahun 1960, visioner seperti JCR, Licklider dari MIT, mulai membayangkan konsep jaringan komputer dan jaringan galaksi, di mana informasi dan sumber daya dapat diakses di mana saja. Licklider mengemukakan ide tentang komputasi awan sebagai konsep awal. Pada tahun 1970, teknologi virtualisasi diperkenalkan oleh IBM, memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi satu mesin fisik melalui pemisah logis. Ini merupakan langkah awal menuju pembagian sumber daya komputasi. Pada tahun 1980, munculnya konsep time sharing atau berbagi waktu, di mana komputer besar dibagi di antara beberapa pengguna, mirip dengan ide cloud computing. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk berbagi waktu pemrosesan CPU. Kemunculan cloud computing modern pada tahun 2000. Pada tahun 2000, Amazon Web Service (AWS)
diluncurkan oleh Amazon menawarkan layanan penyimpanan dan komputasi berbasis cloud. Ini menandai dimulainya era komputasi awan yang komersial. Pada tahun 2006, Amazon meluncurkan Elastic Compute Cloud yang menyediakan sumber daya server virtual yang dapat diskalakan sesuai permintaan. Sedangkan pada tahun 2008, Google memperkenalkan Google App Engine, sebuah platform as a service yang memungkinkan pengembangan untuk menjalankan aplikasi di infrastruktur Google tanpa harus mengelola server. Model layanan cloud ada 3 macam, yakni adalah yang pertama, infrastruktur as a service, menyediakan infrastruktur TI virtual termasuk server, penyimpanan, dan jaringan sebagai layanan yang dapat diakses dan dikelola melalui internet. Pengguna dapat mengkonfigurasi dan mengelola infrastruktur ini sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua adalah platform as a service, menyediakan platform dan lingkungan untuk pengembang, penguji, dan penyebaran aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur yang mendasarinya. PaaS ini mencakup alat pengembangan, middleware, dan database. Fitur utamanya adalah pengembangan aplikasi, menyediakan alat layanan untuk pengembangan aplikasi seperti bahasa pemrograman, basis data, dan alat pengembangan. Integrasinya adalah memudahkan integrasi dengan berbagai layanan dan API lainnya. Manajemen platform dikelola oleh penyedia layanan termasuk pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Salah satu contohnya adalah Google App Service Engine. Yang terakhir adalah software as a service. Definisi SaaS menyediakan aplikasi perangkat lunak melalui internet dan dapat diakses melalui browser web tanpa perlu instalasi atau pemeliharaan perangkat lunak di sisi pengguna. Fitur utamanya adalah akses melalui internet. Aplikasi dapat diakses dari mana saja melalui internet. Pengelolaannya, penyedia layanan mengelola pemeliharaan, pembaharuan, dan infrastruktur aplikasi. Sedangkan model berlangganan biasanya menggunakan model berlangganan di mana pengguna membayar biaya bulanan atau tahunan. Salah satu contoh adalah Google Workspace, menyediakan berbagai aplikasi produktivitas seperti Gmail, Google Docs, dan Google Drive. Fitur utamanya adalah virtualisasi. Pengguna mendapatkan akses ke mesin virtual dan sumber daya komputasi tanpa harus memiliki dan mengelola perangkat keras fisik. Sedangkan skalabilitasnya adalah kemampuan untuk meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya secara dinamis sesuai dengan kebutuhan. Manajer infrastrukturnya adalah manajemen infrastruktur. Pengguna bertanggung jawab untuk mengelola sistem operasi, aplikasi, dan data yang berjalan di atas infrastruktur. Di sini ada model development cloud, public, private, hybrid, dan community. Dalam rangka cloud computing, model development mengacu pada cara layanan cloud diimplementasikan dan diakses. Ada 4 model development utama, yakni public cloud, private cloud, dan hybrid cloud, dan community cloud. Masing-masing model memiliki karakteristik, manfaat, dan tantangan yang berbeda. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai setiap model development cloud. Yang pertama adalah public cloud. Public cloud adalah model di mana layanan cloud disediakan oleh penyedia pihak ketiga dan diakses melalui internet. Sumber daya seperti server dan penyimpanan di-host di pusat data penyedia layanan yang dibagikan di antara banyak pelanggan. Fitur utamanya adalah sumber daya bersama. Sumber daya seperti server dan penyimpanan digunakan bersama oleh banyak organisasi. Skalabilitas dan elastisitas adalah pengguna dapat dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan.
Sedangkan biaya biasanya berbasis bayar per penggunaan, mengurangi biaya modal awal. Salah satu contohnya adalah Amazon Web Service, menyediakan berbagai layanan cloud seperti EC2, S3, dan RDS. Keuntungan dan tantangan dan penerapan cloud computing. Penerapan cloud computing menawarkan berbagai keuntungan, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Yang perlu diperhatikan adalah berikut gambaran detail tentang keuntungan dan tantangan dalam penerapan cloud computing. Keuntungan penerapan cloud computing yang pertama adalah skalabilitas dan elastisitas. Cloud computing memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya secara dinamis sesuai dengan kebutuhan, baik untuk peningkatan kapasitas selama puncak permintaan atau penurunan selama periode sepi. Biaya dan efisiensi ekonomi. Organisasi hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan, yang dapat mengurangi biaya modal dan operasional, pengurangan biaya perangkat keras dan pemeliharaan, mengurangi kebutuhan untuk membeli dan memelihara perangkat keras fisik karena penyedia cloud mengelola infrastruktur. Akses global dan kolaborasinya adalah akses dari mana saja. Pengguna dapat mengakses aplikasi dan data di lokasi manapun dengan koneksi internet, memfasilitasi kerja jarak jauh dan kolaborasi global. Manajemen dan pemeliharaan sangat sederhana. Pengelola infrastruktur, penyedia layanan cloud mengelola pemeliharaan, pembaharuan, dan patching infrastruktur, membebaskan organisasi dari tanggung jawab ini. Fitur otomatisasi. Banyak layanan cloud menawarkan fitur otomatisasi untuk manajemen dan pemantauan sistem, meningkatkan efisiensi. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi. Keamanan dan privasi data. Keamanan adalah salah satu kekhawatiran utama dalam cloud computing. Data yang disimpan di cloud harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kebocoran data, dan serangan cyber. Selain itu, privasi data menjadi isu penting karena data mungkin melintasi batas negara atau tunduk pada berbagai regulasi. Yang kedua adalah kepatuhan dan regulasi. Mematuhi regulasi lokal dan internasional tentang data dan privasi bisa menjadi tantangan, terutama bagi organisasi yang beroperasi di banyak negara, misalnya GDPR di Eropa atau CCPA di California, karena memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Yang keempat adalah ketersediaan dan keandalan. Meski banyak penyedia cloud menawarkan SLA yang mencakup jaminan ketersediaan, gangguan sistem atau downtime masih bisa terjadi. Mengandalkan cloud berarti organisasi harus siap menghadapi kemungkinan ketidakstabilan layanan. Yang terakhir adalah biaya. Cloud computing bisa menjadi tidak terduga dan meningkat jika tidak terkelola dengan baik. Penggunaan yang tidak terkontrol atau skala yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat mengakibatkan biaya yang sangat tinggi. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.